Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Yuli Rusmanto Eskom. Saat ini saya sedang menempuh PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas Negeri Manado. Nomor UKG 201500927809. Nomor induk mahasiswa 21903515. Izinkanlah pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2001, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Materi yang diangkat adalah komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kritik dan saran kami tunggu untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dan sebelum mulai pembelajaran, untuk takon silakan laporan dan nanti dipimpin dengan doa. Silakan. Lapor kelas 10 Ratu KB. Kelas 10 siap mengikuti pembelajaran. Setelah selesai Istirahatkan, kemudian pimpin dengan doa. siap. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat? Saya harapkan Bapak kalian semuanya kadang-kadang sehat di masa pandemi ini ya. Tidak lupa untuk mengingatkan protokol kesehatan tetap dijaga ya. Jangan sampai lengah
walaupun di daerah kita sudah masuk ke level 2, tetap kita jaga protokol kesehatan. Tak lupa yang kedua, hari ini kita mulai pembelajaran. Minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran. Minggu lalu kita melakukan pembelajaran terkait dengan penelusuran search engine atau browser. Lupa tetap ikuti aturan pemerintah, itu salah satu bagian. Tidak perlu harus berjuang seperti pahlawan kita. Yang penting kita ikuti aturan dari pemerintah, kita patuhi semua tata tertibnya, itu selalu bagian dari hal dan sebagainya. Apakah sudah aman? Karena ingat, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ya. Bahkan yang kira-kira mengganggu sampah dan sebagainya dicek lagi lacinya ada sampah apa enggak. Kalau enggak, kita akan mulai pembelajaran. Dari sekarang untuk tujuannya ini apa? Untuk mengukur kemampuan kalian sampai di mana sebelum kita masuk ke tahap yang intinya, yaitu pembelajaran. Saya akan memetakan siapa yang nanti sudah paham, tidak sama sekali paham, ataupun setengah-setengah paham dari tadi. Untuk mengelompokkan pembuatan kelompok itu lebih mengena gitu ya. Oke, kita mulai. Siap? Ready? Apa menyimpulkan dari sini di dosen nanti kesan pembelajaran di proses nanti atau tes terakhir akan ada peningkatan gitu ya. Oke, kita dalam jaringan ya. Peta konsep. Nah, nama peta konsep apa? Apa yang akan kita pelajari? Urutannya seperti apa ya? Di sini peta konsepnya adalah satu adalah komunikasi daring, yang kedua surat elektronik, surat atau kalian lebih kenal email, yang kedua nanti aplikasi chat mobile device, yang kedua menggambarkan jenis komunikasi data sinkron dan asinkron, yang ketiga menyimpulkan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. Itu dari sisi pengetahuan. Dari sisi keterampilan, kalian dapat melakukan komunikasi, jadi nanti bisa buat email, berkirim email dan sebagainya. Terus melakukan kolaborasi dokumen daring, contoh kalian mengupload tugas dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan layanan file daring. Komunikasi daring adalah komunikasi via jaringan internet. Ini sering disebut sebagai komunikasi daring dalam jaringan. Ya. Daring itu digunakan dalam jaringan. Mobile komunikasi daring dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi daring secara sinkron serempak. Yang kedua, komunikasi daring secara asinkron, tidak serempak. Nah, kata kuncinya langsung dan tidak. Komunikasi tetap ada, tetapi balasannya tidak langsung. Ini bedanya, oke? Atas, tapi belum diinstal. Nah, kita butuh softwarenya, gitu kan? Blender adalah manusianya. HP sudah smart, aplikasi sudah lengkap, tapi nggak ada yang menggunakan. Dalam bentuk teks, file, audio, video, dan jenis file lainnya secara cepat melalui internet. Dan ini sudah menggantikan peran atau pos ya. Sekarang kalau dulu saya akan kirim kabar kecepatan harus betul-betul surat di Krakow dan sebagainya, kirim nanti baru berapa hari kemudian baru bisa dijawab. Sekarang kita tidak nama mesin mail atau yang menyediakan layanan email. Di sini Gmail, berarti yang menyediakan itu Google. Ada lagi selain Google, selain Gmail apa? Yahoo. Nah, dulu ada Yahoo, tapi sekarang Yahoo tidak begitu familiar karena sudah mulai tenggelam dan kalah oleh Google ya. Kemudian domain
masal. Tapi kalau ketinggalan HP itu kayak dia apa? Bila-bilain pulang, oh HP-nya ketinggalan, harus pulang gitu kan. Tapi kalian lebih nggak rela kalau HP-nya ketinggalan daripada uangnya ketinggalan nggak. Tapi pada zamannya ini paling favorit. Internet digunakan sederhana sehingga mudah dipahami dan dioperasikan. Yang ketiga, teknologi penandai data dan compact voice lebih baik. Kali dikenalkan oleh John Banner pada bulan Desember 1997 yang awalnya disebut sebagai weblog. Terminologi weblog identitas dengan sebuah halaman pribadi yang dipublikasikan lalu akun Google. Kenapa? Karena sekarang blog itu sudah dibeli sepenuhnya. Maaf, baterainya lupa memakai kualitas dulu dulu ya, counter, nggak tahu user passwordnya apa. Nah, padahal dengan memiliki akun Google, kalian bisa memiliki fasilitas banyak. Makanya saya sering memberikan warning kepada kalian. Semua data yang penting, contoh akte, KK, ijazah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri kalian itu di-scan, di-upload di Google Drive. Saya tinggal download aja. Kapanpun, dimanapun, yang penting koneksi internet, kalian bisa. Ini salah satu kalau bahasa dari itu ya. Jadi di sini ada kalian di file folder, bahkan perangkat keras seperti printer, kamera, dan TV. 15 GB dari itu kan dapat dibagikan, digunakan atau dipakai secara bersama-sama oleh pengguna yang lain. Ya kan? Nanti yang dibagi kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini kalian tugasnya adalah analisis kelebihan dan kekurangan dari penggunaan komunikasi daring. Yang kedua, analisis kelebihan komunikasi daring bila dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Sebelum diskusi, saya akan tampilkan terlebih dulu sebagai modal awal untuk diskusi. Kalian perhatikan video yang saya tampilkan. Nanti dari video ini kalian bisa diskusikan bersama kelompok kalian. Halo, kembali lagi bersama saya Julban Boyong Masloman. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam jaringan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke bumi. Para ahli memaknai komunikasi antara lain sebagai berikut. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut Robbins, tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Secara sederhana dapat kita artikan bahwa komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara, saya pun mengerti. Jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti ataupun sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Tentunya setiap organisasi juga mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Yang ketiga,
secara verbal atau tulisan maupun secara kata dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969. Komunikasi daring dalam dunia pendidikan mulai digunakan pada tahun 1980-an setelah pengembangan dan penyebaran komputer pribadi atau yang kita sebut dengan personal komputer, sana yang mencukupi. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka dan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk menunggu berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Komunikasi daring juga mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi baik dalam sebuah diskusi maupun forum-forum yang ada di dunia internet. Nah, tentunya selain keunggulan Anggota sudah pada saya silakan sampaikan apa? Kakak bisa tahu ini sebenarnya lain yang juga di apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 1 nama anggota kelompok Vila Fauziza, Hendy Agustina, Fa Ansel, Julita, sama Sigmund Farida. Berdirinya saya di sini untuk akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan komunikasi daring sinkron. Kelebihan komunikasi dari daring sinkron: 1. Memiliki tampilan yang user friendly atau bersahabat. 2. Memiliki fitur chat yang digunakan untuk bersosialisasi. 3. Memiliki fitur grup yang digunakan untuk mengumpulkan orang-orang tertentu. Kekurangan komunikasi daring sinkron: 1. Terlalu ramai tampilannya. 2. Susah berkomunikasi dengan orang personal seperti artis. 3. Tidak memiliki fitur follow. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok 2 ada yang menanggapi? Mungkin kurang atau kurang tepat? Komunikasi dari sinkron yaitu memberi pesan dan menangkap pesan mengerjakan komunikasi dua arah.
atau dapat saling membalas dan membaca pesan yang diberikan secara daring memang Berkomunikasi daring adalah mempermudah berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron. Perhatikan kelebihan komunikasi sinkron ya, bukan komunikasi daring. Kalau daring kan dari sinkron kan. Kelebihan yaitu satu nih, kecepatan transmisi dia laju karena pada sinkron tidak memakai bit dan kemudian pakai data. Iwan langsung namanya, tapi bukan sinkron. Itu paham ya? Oke. Kita beri waktu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Konvensional. Komunikasi daring 1 dapat dilakukan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet. 2. Efisiensi biaya, dapat menghemat biaya transportasi. 3. Efisiensi waktu, dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Contoh layanan seperti berbagi layar. Untuk manfaat komunikasi asinkron itu apa? Pelibatan, peningkatan produktivitas, zona waktu, lebih sedikit gangguan, lebih banyak waktu fokus, lebih sedikit stres, hasil berkualitas lebih tinggi, menghapus silo. Sudah, sekian, terima kasih. Komunikasi konvensional berarti tanpa alat. Kalau komunikasi daring berarti butuh alat. Contoh, butuh perangkat keras, hardware, ya kan? Butuh jaringan. Nah, kalau konvensional seperti apa? Yang tanpa alat, yang manual, zaman dulu. Nah, cirinya apa? Sampai pada intinya kita sudah selesai untuk pembelajaran pada kali ini. Seperti biasa, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada pretest, ada post-test. Nah, post-test ini untuk mengukur sampai di mana pemahaman kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Harapannya yang tadinya 19% kita akan naik, ya, jangan sampai turun. Dan ingat, untuk yang post-test 4, 3, 2, 1, go, mulai. Silakan, bisa boleh bergabung. Gabung kayak tadi caranya. Oke, Naswa sudah bergabung. Oke, Widya, Hendy, bisa. Yuk. Kodenya 350004. Buru-buru, baca benar-benar. Buru-buru jawab salah.
Tapi secara gambaran kalian peningkatan dari tadi 19% menjadi 20%, walaupun belum signifikan ya. Kelemahannya adalah budaya literasi ya. Biasakan literasi ya. Karena budaya literasi kita itu sangat lemah sekali, makanya digaung-gaungkan oleh pemerintah supaya kita literasi kan, seperti kemarin ya. Kemarin ada yang ngikutin webinar tentang literasi yang kemarin saya share. Itu sangat penting sekali. Karena kelemahan kita apa? Kurang literasi. Kenapa kalian selalu ketika soal yang sepele tidak bisa dijawab? Karena apa tadi? Kita terbiasa membaca. Kalau terbiasa membaca enak. Wah, ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Tapi karena jarang budaya membacanya sedikit, hanya dengan waktu yang buru-buru dan sebagainya, hanya itulah menjadi kelemahan. Tadi juga saya sempat share tadi nilai pas ya, sudah ada banyak yang muncul dan lain sebagainya. Itu ya, paham ya, jelas ya? Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas untuk lebih detail lagi tentang bagaimana mengelola Google Form, bagaimana membuat email, bagaimana mengelola email dan sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk Danton disiapkan untuk dipimpin doa dan laporan. Oke? Silakan laporan dulu, habis itu dipimpin doa. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Oke, habis ini dipimpin doa, kemudian disesuaikan dengan tanda. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Duduk siap, gerak. Sama-sama, terima kasih ya. Jangan lupa untuk tugas yang individu dan tugas kelompok tadi tetap diketik, di-upload di LMS ya. Semua tugas di-upload di LMS. Itu sampai sudah siang. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.